Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga selalu ya doanya selalu sama, teman-teman selalu sehat, kita semua sehat, tidak kekurangan apapun. Terus tetap stay at home ya, yang masih stay at home, yang masih kerja tetap lindungi diri dengan baik, tetap safety. Dan kembali kita dua hari lagi ternyata cepat banget gitu ya, dan ini kembali lagi hari kedua lagi, berarti ini udah masuk chapter keempat. Menurut saya luar biasa karena ini ide sederhana, ide yang langsung di take action, dan mungkin salah satu kill the time juga gitu, salah satu cara membunuh kebosanan ketika kita diwajibkan di rumah tapi tetap harus produktif gitu. Dan thank you banget, ini acara ini ternyata disupport juga sama komunitas Ubisoft Property lewat foundernya Mr. Ado Diponegoro dan Pak Presiden komunitas Ubisoft Property dan MS Group sendiri support habis. Semoga ini bisa menjadi satu model yang jelas sih sebenarnya. Live kayak begini sudah banyak ya, tapi ini sebenarnya inspirasinya tuh dari seperti sebenarnya saya yang ingin belajar gitu dengan kondisi sekarang. Tapi kayaknya nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman juga siapa tahu gitu ya, dari obrolan saya dengan beberapa sahabat-sahabat yang saya kenal di seluruh Indonesia, yang terutama mudah-mudahan yang expert di bidangnya, juga bisa ada gambaran gitu, kisi-kisi, insight segala macam, sehingga kita tuh nggak modalnya tuh nggak modal panik, nggak modal khawatir, nggak modal yang berpikir terlalu yang kritisnya, sehingga kita di alam lebih negatif gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pembicaraannya juga teman-teman dapat insight, saya terutama ya kan, tim-tim saya juga bisa dapat sesuatu yang wow gitu. Jadi bisa dipraktekkan hal-hal kecil gitu, karena dari beberapa, terutama di acara kemarin juga saya sempat hadir, tapi kebetulan penuh banget gitu di acaranya yang digagas sama Pak Pinpin, Pak Joni, sama Mr. Andi, Nathanael, yang menghadirkan 9 motivator. Menurut saya acaranya keren banget, dan seketika ternyata bisa ngumpulin ribuan orang gitu dalam satu seketika, dan bisa dibawa seminar yang tadinya mungkin konvensional ya, harus hadir di hotel dan segala macam, itu bisa kurang lebih acaranya bisa tembus 1.500 orang gitu. Dan keren banget saya bilang. Coba dibayangkan kalau misalnya berapa orang yang pasti kalau kita hadir di acara secara offline pasti mau berbayar mahal kan gitu kan. Ternyata di situasi kayak gini tuh banyak juga yang tinker gitu, banyak juga teman-teman tinker yang bisa menyediakan, padahal pasti saya percaya juga teman-teman yang menggagas, teman-teman yang mengisi tentu bukannya ingin bermaksud mengajari, tapi masih dalam hal yang kondisi yang sama, tetap bisa berpikir out of the box gitu, bisa berbagi. Padahal saya percaya pasti kesulitan ini, cobaan ini, musibah ini juga menghampiri di sendi-sendi kehidupan kita semua gitu, tapi tetap masih bisa memilih merespon gitu dengan hal-hal yang positif gitu. Salah satunya acara kemarin 9 motivator hadir secara bersamaan yang digagas oleh Pak Andi, Pak Pinpin, sama Mr. Joni. Dan tadi juga kita juga udah 2 sesi juga, komunitas Ubisoft Property juga luar biasa juga. Jadi lewat teman-teman komunitas juga sudah 2 kali menginisiasi gitu perkumpulan teman-teman komunitas, terutama yang suka di bisnis properti, itu kita gabung di live Zoom juga. Dan tadi baru selesai juga di eventnya tadi jam 1 sampai jam 2, tapi ternyata berlanjut lagi gitu, kurang lebih jadi 2 jam, saking nggak cukupnya gitu. Dan pesertanya kurang lebih 100 lebih, sebenarnya hampir 200, cuman mohon maaf karena kapasitasnya baru 100. Dan nanti pasti akan dipikirkan sama founder Ubisoft Property Ado Diponegoro untuk
bagaimana teman-teman juga bisa yang di atas 100 juga bisa ikut masuk ke kelas Zoom-nya tadi. Dan itu hebatnya apa? Semua saya lihat free gitu. Kelas yang kemarin yang Pak Andi adain juga free, dan ini Ubisys Property juga free, dan kalau nggak salah rencananya komunitas properti Ubisys Property itu menggandeng salah satu lembaga donasi ya, kayak gitu ya, action sama apalagi gitu. Nanti mungkin Mas Aryo Diponegoro bisa ketik di komen saya, kerjasama donasi gitu. Jadi teman-teman nanti bisa juga invite ke Zoom kita, bisa sharing bersama, tapi kita juga bisa sekalian melakukan donasi. Dan saya bilang keren banget gitu. Bentar, coba saya kali ini seperti biasa gitu, saya live 2 sesi. Rumah zakat ya, menurut informasinya Mas Aryo Diponegoro itu ada, nanti kita Ubisys Property kerjasama juga dengan rumah zakat dan Action kalau nggak salah ya, insya Allah juga ya, untuk membagi, untuk kita menjaring donasi, terus kita juga bersama-sama mendonasikan gitu dengan kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Dan saya bilang keren banget gitu di situasi kayak begini, mentor-mentor dan rata-rata teman-teman juga pasti punya kesulitan yang sama, tapi masih bisa berpikir kepada kebermanfaatan yang luar biasa. Bentar tak undang nih Mas Jidni. Jadi hari ini tetap 2 sesi ya, jadi cuman sesinya berubah waktunya. Sesi pertama itu jam 4 sampai jam 5. Bintang tamunya adalah Presiden Komunitas Ubisys Property, Mas Jidni Ilman. Ini saya panggil dulu ya, dari Mas Jidni. Nah, kebetulan beliau sudah masuk juga gitu. Saya panggilkan Mas Jidni untuk gabung. Dan thank you banget ya, ternyata acara ngobrolan ini, sebenarnya inisiatifnya sederhana banget ya. Jadi saya pengen ngobrol gitu dengan teman-teman sahabat, ternyata responnya bagus banget gitu. Mas Jini terbalik. Oh, ternyata orangnya udah hadir. Mas Jini. Halo Mas Jini. Apa kabar, sehat ya? Halo. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi hari ini tetap 2 sesi ya. Saya 2 sesi, bintang tamu yang narasumber pertama yang saya ajak ngobrol adalah Presiden Ubisys Property ya, Presiden Ubisys Property. Jadi kemarin kita pernah sempat minggu lalu kalau nggak salah kita ada acara di Zoom bareng juga. Beliau menyampaikan tentang empati marketing gitu di tengah situasi yang tak menentu ini. Kok ada muncul bahasa baru gitu. Kalau saya kan biasanya bahasanya kan deep selling. Apakah ini lebih deep lagi dibanding yang biasanya saya sampaikan gitu. Saya pengen tahu juga apa sih konsep empati marketing ya, kenapa harus muncul di situasi sekarang? Apakah karena situasi sekarang atau karena memang sebelumnya Mas Jidni itu udah buat gitu. Jadi coba saya pindahkan ke speaker ke headset dulu biar agak jelas ya, ntar ya. Oke. Pakai headset kayaknya lebih jelas. Halo, jelas oh? Siap, jelas. Jelas banget ya. Jadi ya. Previewnya adalah begini. Jadi hari pertama, jadi ini adalah chapter kedua. Pak Presiden, aku panggil Pak Presiden, brother atau gimana nih? Apa aja boleh. Brother ya. Jadi brother, jadi acara ini tuh udah chapter keempat ya. Sebenarnya acara sharing sederhana gitu. Jadi aku pengen ya sekalian ada silaturahmi, tetap yang gua pengen targetkan tuh tetap pertama silaturahmi. Kedua, mudah-mudahan obrolan sederhana ini bisa ada insight. Ketiga itu mudah-mudahan ini jadi jadi ada bahan praktek teman-teman di tempatnya gitu. Dan yang keempat, mudah-mudahan bisa jadi membawa atmosfer positif bagi teman-teman yang lain gitu. Ternyata bisa di tengah krisis, di tengah kita stay at home, kita masih bisa melakukan banyak hal gitu ya. Ya, jadi hari ini ada 2 sesi. Jadi sesi pertama adalah Pak Jidni. Beliau akan nanti bawakan itu
saya pengen ngobrol tahu banyak tuh tentang empati marketing. Nanti durasi kita 1 jam, mudah-mudahan sebelum 1 jam kita sudah bisa dapat sesuatu yang menarik gitu. Nah, yang sesi kedua saya sekali infokan, sesi kedua itu ada Pak Andi Nathanael, ya Pak Andi Nathanael. Kebetulan saya udah konfirmasi semalam juga, dan beliau juga mau juga sharing bersama saya dan bisa dibagikan ke teman-teman. Topiknya yang saya pengen ngambil sama Pak Andi ini, saya pengen bicarakan tentang masih ada maniskah gitu bisnis properti di Indonesia gitu. Jadi menurut Pak Andi bagaimana, karena Pak Andi kan tahu juga, beliau juga expert di sales marketing, terus pernah di beberapa super brand besar properti developer di Indonesia, dan hebatnya kemarin juga beliau bersama Pak Pimpin, Pak Joni, kalau nggak salah ya Pak Joni sama Pak Andi bertiga, mereka menggagas satu seminar akbar gitu yang dihadiri secara seketika 1.500, kalau saya tembus 1.500 orang, dan itu secara live gitu. Dari ada Pak Adri Wokso sampai Pak James Free juga hadir, dan saya bilang ini keren banget gitu, dan saya pengen ngobrol banyak gitu. Jadi hari ini sesinya adalah sesi pertama adalah Pak Brother Jimmy gitu. Brother Jimmy juga sudah ada dengan saya, dan teman-teman luar biasa nih, udah yang disaksikan udah banyak banget, termasuk Pak founder kita Mr. Aryo di Ponorogo dan teman-teman lain. Wah, keren banyak banget. Thank you banget ya atas ininya ya Pak, hadirnya sama-sama gitu. Nggak perlu lama-lama karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi mungkin Brother Jit ini bisa perkenalkan diri dulu seperti biasa gitu ya, perkenalkan diri. Terus kira-kira nanti baru saya masuk ke pertanyaan saya. Tapi saya sampaikan bahwa pertanyaan ini tidak pernah saya kasih tahu sebelumnya. Terus nanti juga teman-teman yang ada hadir juga boleh bertanya, dan saya pengen dengan cara gini bisa melihat ke ekspertannya sahabat saya gitu loh. Waduh, jadi deg-degan. Apa nih pertanyaannya kira? Masih rahasia gitu, masih rahasia semua ya. Nanti teman-teman yang hadir juga boleh bertanya gitu. Oke, mungkin teman-teman saya berikan waktu perkenalan kepada Pak Presiden kita, Brother Jimmy Hilman, silakan. Oke, terima kasih guruku Kohari Afandi. Perkenalkan teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu langsung atau belum pernah berinteraksi baik secara langsung maupun via sosmed. Nama saya Zidni Hilman, biasa dipanggil Zidni. Nah, sehari-hari sama dengan teman-teman bergerak di bisnis properti, ya brokeran juga, developeran juga, masih merintis mulai dari bawah. Mudah-mudahan bisa sebesar teman-teman semua. Kemudian untuk di organisasi kebetulan kita di komunitas Youth Business Property, dan saat ini saya diberikan amanah untuk memimpin ya komunitas Youth Business Property. Nah, selain itu mungkin karena ini live di IG-nya Kohari Afandi, saya perkenalkan diri gue sebagai salah satu muridnya. Wah, bisa aja. Gitu. Ya, siap aja. Nanti kan sore ini kita mau sharing-sharing tentang tadi temanya empathic marketing gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya saya belajar banyak dari konsep akhirnya itu alat. Semoga berkenan nih, banyak suhu-suhu juga. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukannya menggurui, tapi sekedar sharing aja. Nanti juga mungkin banyak belajar juga dari suhu-suhu yang hadir pada sore ini. Ya, siap. Saya kembalikan ke Mas Ari. Oke. Pertanyaannya jangan susah-susah ya. Oh, siap, brother. Brother, pertama dari jadi kita nggak usah terlalu itu ya. Jadi biar teman-teman juga kan ini biasanya durasi Instagram dikasih cuma 1 jam doang. Jadi nanti dia akan jeda. Saya usahakan sebelum jeda tuh kita udah tutup duluan biar fresh gitu ya. Yang pertama adalah tentang begini. Jualan zaman susah kayak sekarang ini kayak apa gitu.
apakah sudah berubah Oke. gitu? Ya, mungkin saya mulai dari flashback dulu ya Boleh. untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya dari hari ini singkat tapi jawabannya kayaknya perlu eksplorasi yang mendalam. Nah mungkin flashback ya. Kemarin di akhir tahun 2019 mungkin teman-teman itu juga seperti di akhir-akhir tahun biasanya itu orang bikin namanya outlook gitu ya. Jadi meramalkan gimana sih kondisi ekonomi nanti pada tahun 2020 gitu. Termasuk juga di bidang properti itu ada diskusi-diskusi yang juga membahas hal yang sama. Gimana sih nanti 2020 nih kondisi properti gitu. Nah, sekarang nih ya, waktu Januari mungkin tadi itu masih tanda tanya jawabannya, tapi memasuki Februari dan sampai sekarang masih di awal tahun, ini udah cukup kelihatan nih, udah cukup jelas bahwa ternyata ini lebih menantang. Dan bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya juga ini sudah banyak dibahas dalam diskusi-diskusi juga. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin tantangan ekonomi itu lahirnya dari kondisi ekonomi itu sendiri gitu. Nah sekarang ini ada ternyata faktor di luar. Ada wabah yang namanya COVID-19 atau sering disebut corona gitu. Nah ini sesuatu sama sekali unpredictable, baik datangnya unpredictable maupun nanti kapan dia akan berlalu ini juga masih unpredictable gitu. Banyak prediksi-prediksi mulai dari yang memprediksi misalnya ini mungkin cuma nanti di bulan Mei mungkin sudah akan menurun gitu. Tapi ada juga prediksi kalau berakhir kita walaupun si virus ini sesuatu yang enggak bahkan bahwa perubahan kecil maupun besar gitu ya. Nah, perubahan apa aja sih yang berubah gitu? Banyak hal yang berubah dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya yang tadinya kita hidup normal gitu, bisa beraktivitas normal, bisa bekerja normal, misalnya pergi ke kantor, terus misalnya jalan-jalan, pergi belanja dan lain sebagainya dengan normal. Saat ini nggak bisa lagi seleluasa itu, semuanya jadi serba terbatas gitu. Terus juga ada prioritas yang berubah gitu. Nah ketika terjadi perubahan itu, dan bukan hanya pada kita sendiri sebetulnya, tapi juga pada banyak orang dan hampir semua orang saat ini, dan bukan cuma di Indonesia aja, bukan cuma di tempat kita aja, tapi mungkin di seluruh dunia itu. Tadi dalam diskusi sebelumnya tuh Ko Hari menyebut 200-an negara sudah terdampak oleh COVID-19 ini gitu. Maka ini jadi sebuah perubahan yang sifatnya global, terjadi pada siapapun. Nah, mengutip Einstein ya, biar agak canggih di sini. Mengutip Einstein. Kalau kita mau ya. Sinyalnya bagus nggak? Putus-putus nggak suara kita? Ada cukup jelas. Jelas ya. Oke, siap lanjut. Kalau kita mau hasil kalau misalnya kita kita misalnya mempertahankan ceramah ketika segala sesuatu yang ada di sekitar kita, katakanlah begitu, berubah gitu. Maka kalau kita mau survive, kan dibilang juga nih ada kata-kata motivasi terkenal, dinosaurus itu punahnya dinosaurus itu adalah bukti bahwa yang bertahan itu bukan yang terkuat, tapi adalah yang bisa beradaptasi gitu. Nah maka frekuensinya
dengan perubahan ini kita nggak bisa lagi juga bekerja atau beraktivitas atau berjualan, berpemasaran juga dengan cara-cara yang sebelumnya gitu. Nah, kata kuncinya adalah adaptasi. Gimana cara beradaptasinya? Ya pertama kita harus punya kepekaan gitu, kepekaan terhadap situasi, kepekaan terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian kita dekati, kita jawab perubahan-perubahan tadi dengan juga merubah cara-cara kita. Jadi itulah sebetulnya substansi dari istilah yang kemudian disebut dengan empathic marketing itu. Tapi nanti ya, ternyata hebatnya itu empathic marketing ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Kita melakukan sesuatu yang baru di marketing. Justru empathic marketing ini adalah kembali kepada substansi marketing itu yang sesungguhnya gitu. Bagaimana yang saya Halo. Gitu, Coach. Oh iya siap. Teman-teman yang udah hadir ini kita diskusi kita putus-putus ya masih ya? Atau jelas? Kalau yang jelas boleh mungkin acungkan jempolnya gitu yang jelas. Oke, jadi saya lanjut aja gini ya. Terus kalau misalnya ini kan berarti sebenarnya kita perlu gini ya. Kalau tadi dari umumnya kita nggak bisa nolak perubahan ya. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya terhadap perubahan itu ya. Itu yang paling penting ya. Ya. Oke. Betul. Siap. Beradaptasi pendekatan kita dalam melakukan bisnis properti yang kita jalankan. Oke. Itu termasuk juga ke bisnis lain ya? Ya, sebetulnya karena ini dampak dari wabah ini kan luas dan dialami oleh hampir semua orang, dan kalau misalnya bicara bisnis semua sektor sebetulnya. Tapi banding sektor-sektor yang lain sebetulnya menurut saya di luar dampak yang negatif, sektor properti relatif juga punya banyak peluang gitu di situasi saat ini. Saya seperti itu. Oh ya, siap. Oke. Saya lanjut dengan begini, saya penasaran banget nih, kalau terlalu banyak preview jadi nanti malah nggak dapat waktunya. Langsung aja deh, kira-kira nih ya, apa sih empathy marketingnya apa gitu? Kira-kira secara konsep itu bagaimana gitu? Atau aplikasinya bagaimana? Oke, silakan. Oke, siap. Jadi sebagaimana yang kita sudah utarakan tadi ya, bahwa sebetulnya empathic marketing ini kan bukan sesuatu yang baru, tapi kalau istilahnya NU itu mengembalikan marketing kepada hitahnya ya. Jadi kalau NU itu kan kembali ke hitah sebagai ormas, jadi keluar dari politik praktis. Nah, kalau marketing itu kita kembali ke hitah, kita keluar dari selling. Nah, ini mungkin agak mengagetkan nih. Kalau teman-teman sempat baca artikelnya Pak Yuswo Hadi, teman-teman pasti kenal ada Pak Yuswo Hadi ya. Pak Yuswo Hadi itu seorang researcher di bidang marketing yang sudah banyak mengeluarkan karya. Jadi dalam sebuah artikel tentang bagaimana melakukan marketing di era wabah ini, beliau bilang kalau misalnya ada 3 aktivitas, ada
marketing, selling, kemudian PR. Maka yang dua pertama ini beliau bilang itu ditinggalkan. Jadi marketing no, selling, marketing no, selling apalagi apa namanya, selling apalagi no, tapi PR harus tetap terus karena kita harus tetap eksis gitu ya, supaya tetap hadir di top of mind daripada konsumen atau pasar yang kita layani. Nah, kalau apa namanya, tadi empathic marketing itu mungkin gini, tidak se apa namanya, tidak se ekstrim itu gitu ya, tetapi saatnya marketing itu ditempatkan pada tempatnya gitu. Karena kalau saya belajar dari Kohari itu, substansi marketing itu kan marketing is helping gitu, lain sama selling gitu ya. Jadi mungkin kita mengembalikan lagi marketing pada substansinya sebagai apa namanya, kegiatan untuk membantu konsumen sebetulnya. Nah, di dalam hal itu maka balik lagi ke tadi, diperlukan empati itu. Empati tentang apa nih? Pertama empati yang minimal ada dua. Pertama, empati yang terkait dengan situasinya sekarang nih, orang mungkin kalau kita nggak mau bilang orang dalam takutan, mungkin dalam kekhawatiran, alami hal yang sama gitu. Jadi ada kekhawatiran di apa namanya, di benak pasar nih, mereka lagi khawatir, maka kita harus berempati dengan kekhawatiran itu. Misalnya solusinya adalah kita nggak terlalu agresif misalnya melakukan pemasaran, termasuk dalam hal ini kalau teknisnya paksa misalnya mereka untuk survei gitu. Nah, ini kan banyak diskusi-diskusi, kemudian banyak tips-tips yang apa namanya kita dapat dari teman-teman. Misalnya aja tadi kita bisa lakukan virtual tour misalnya gitu ya. Karena ini kita harus apa namanya, berempati kepada situasi psikologis daripada pasar nih saat ini. Tapi jangan juga membuat kita nggak melakukan apa-apa gitu. Karena kalau kita nggak melakukan apa-apa, sementara belum bisa diprediksi ini wabah ini kapan berakhirnya, apa namanya, nggak mungkin juga gitu. Nah, yang kedua yang adalah pada menurut saya itu prioritas. Jadi perubahan yang diakibatkan oleh si wabah ini itu menurut saya kan apa namanya, termasuk terjadi pada prioritas pasar atau konsumen. Tadinya misalnya dia punya prioritas untuk, katakanlah kalau kita di bisnis properti, dia punya prioritas untuk beli properti nih, apakah itu properti hunian untuk digunakan sendiri sebagai end user atau dia sebagai investor misalnya. Nah, begitu ada wabah, terus dia punya kekhawatiran akan masa depan gitu, mungkin prioritasnya jadi terbelah gitu. Enggak lagi beli rumah, mungkin prioritas untuk beli rumah atau beli properti masih ada, tapi dia juga didisrupsi dengan prioritas lain, itu keselamatan dirinya, kesehatan dirinya, dan seterusnya. Nah, dari situ mungkin karena prioritasnya berubah, alokasi budgetnya juga mungkin jadi berubah gitu. Jadi berubah tuh, dia punya duit 1 miliar misalnya, semuanya mau dia belikan rumah, mungkin sekarang dibagi nih 500 jutanya dia buat saving. Kenapa? Nih sekarang dia juga mungkin sama dengan kita nggak bisa bekerja seperti biasa dalam keadaan normal, sehingga dia harus punya tabungan nih untuk kebutuhan pribadinya, mungkin dia gitu. Nah, di sini kan jadi timbul masalah nih, nah kita balikin marketing itu. Kedua adalah dan bisnis ya, marketing dan bisnis kan
katanya menjawab solusi, memberikan solusi, menjawab masalah. Nah, harus ada apa namanya upaya dari kita untuk menjawab masalah yang ada yang dihadapi orang saat ini ya, sebagai dampak dari si wabah ini gitu. Konkretnya gimana? Konkretnya kalau kemarin misalnya kok Hari kasih contoh, kita harus jaga cash flow nih di utang. Tapi kan orang juga misalnya dia kondisi finansialnya nggak sebagaimana waktu normal, maka misalnya kasih diskon gitu sehingga mengurangi beban dia. Tapi di sisi lain kalau dia bayarnya lebih cepat gitu, jadi kita tetap menjaga kedisiplinan dia dalam hal kewajiban, tapi juga mengurangi beban finansialnya misalnya gitu. Atau kalau teman-teman bikin program jualan yang kami terapkan di proyek kami, misalnya kita bikin program-program pemasaran gitu ya, yang lebih fleksibel dalam hal pembayaran. Misalnya dia karena dia harus bagi dua budgetnya, mungkin dia agak kesulitan kalau dia harus bayar DP secara normal gitu. Misalnya kita kasih program DP yang lebih ringan, misalnya yang lebih fleksibel. DP-nya misalnya kalau tadinya mesti 30%, kita kasih 10%. Kemudian dia kesulitan apa lagi nih? Dia kesulitan misalnya sekarang kalau lihat solusi-solusi yang diberikan pemerintah misalnya untuk masyarakat banyak, itu satunya kan keringan dalam hal bisa aja kita bikin program bebas angsuran berapa bulan misalnya. Nah, itu yang bilang misalnya gitu. Kalau misalnya dia udah bayar DP nih sekian, nah mungkin bingung nih karena gajinya belum normal gitu. Karena sekarang ada sebagian yang dirumahkan itu gajinya harus dipotong gitu, nggak dibayarkan penuh dan itu dibolehkan. Nah, kasih tapi ya nggak lama-lama gitu. Mungkin kita prediksi kalau pemerintah itu kan 4 bulan tuh kasih keringanan. Ya itu mungkin bisa kita tiru misalnya gitu. Terus ya ada lagi sebetulnya yang intinya tuh menjawab problem yang sedang mereka hadapi gitu. Karena substansinya tadi, balik ke substansinya, marketing is helping, kemudian bisnis itu adalah menjawab solusi. Nah itu dalam hal substansinya nih. Nah dalam hal substansinya harus bisa beradaptasi, menjawab persoalan. Terus cara komunikasinya juga harus dirubah. Jadi misalnya kalau yang kami terapkan juga itu, kalau di dalam bahasa komunikasi pemasaran tuh kan ada istilah yang kita kenal kan riding the wave. Apa sih tema atau topik yang lagi hits, yang lagi rame, yang lagi jadi concern orang-orang. Nah kita jangan sampai kayak orang yang kayak katak dalam tempurung gitu. Jadi nggak ngerti situasi yang sedang terjadi, nggak tanggap, nggak peduli ya. Harus menunjukkan kepedulian kita juga gitu. Jadi dalam komunikasi itu yang dibikin sama salah satu teman kita tuh namanya Mas Murdoch tuh bagus. Misalnya sekarang kan ada anjuran dari pemerintah, bahkan diatur dalam penetapan tuh pembatasan sosial berskala besar itu yang mengharuskan orang itu untuk di rumah aja, sehingga ada kampanye di rumah aja. Kita pakai itu, misalnya Mas Murdoch tuh bilang di salah satu iklannya kami yang siapkan rumahnya supaya Anda bisa tetap di rumah aja, kayak gitu-gitu. Oke. Kita di proyek kita sendiri kita bikin promo di rumah aja gitu. Yang intinya itu juga. Jadi Anda nggak usah kemana-mana, tetap di rumah aja, biar yang bikinin rumahnya. Padahal sebelum juga gitu kan kita pakai bahasa itu, ada
matching drawingnya dengan si Ya. Terus juga mungkin apa namanya, ini juga udah diterapkan oleh teman-teman. Jadi misalnya untuk konsumen yang datang, mereka itu kan sekarang mungkin waktunya berharga sekali gitu. Jadi hanya keluar untuk yang benar-benar penting. Maka kita juga harus memberikan penghargaan kepada waktunya. Kalau dia datang misalnya, tapi yang relevan juga dengan situasi sekarang. Ada teman-teman yang kalau misalnya konsumen yang datang, dia kasih gift gitu, gak usah mahal, misalnya berupa masker atau hand sanitizer yang sejenis itu, dan itu udah banyak dilakukan sih sama teman-teman. Nah pada intinya kita aware, terus kita peduli, kita tawarkan sesuatu yang bisa jadi solusi, kira gitu. Termasuk insight dari Kohari juga. Hari ini kan orang-orang yang tipe investor ya, tipe investor itu kan mungkin mereka lagi galau nih, instrumen investasi apa yang saat ini paling aman. Berarti kan itu jadi buat mereka, asal kita tahu mereka di mana, itu mungkin kita bisa tawarkan properti produk kita tuh sebagai solusi dari kegalauan pilihan investasinya dia, misalnya gitu. Kenapa? Karena properti punya sifat misalnya dia lebih aman gitu. Toh sekarang ini kan kalau misalnya rusuh, kondisi apa namanya, kondisinya itu kerusuhan, mungkin properti nggak terlalu menarik karena orang mungkin cenderung untuk dia cari tempat yang aman, bahkan dia tinggalkan propertinya. Tapi kondisinya wabah seperti ini, dia nggak kemana-mana kan, dia nggak kemana-mana. Properti sebetulnya jadi sepanjang kita juga bisa membuktikan keamanan, kenyamanan dan keuntungan dari investasi di properti kita gitu. Mungkin gimana sih cari orang-orang yang tipe investor ini ya? Mungkin teman-teman harus sekarang ini mumpung banyak waktu di rumah ya, jadi masuk ke kelompok-kelompok atau grup-grup ini ya, investor. yang apa namanya, investor, misalnya di grup-grup saham Korea, main aja ke situ, iseng-iseng kenalan gitu. Betul. Itu kepanjangan itu. Enggak, bagus, keren berat. Pertanyaannya begini, Badar. Kan ini kan bukan sekedar teori ya, artinya empati marketing walaupun deskripsinya kalau kita lihat dari struktur bahasanya adalah struktur bahasa yang sulit di kalau bahasa medis itu kan klinis gitu ya, kalau ini kan sulit ada bentuk ilmiah ya, karena sifat empati kan, empati marketing. Saya percaya pasti ini kan bukan sekedar teorinya Pak Presiden misalnya ya, Pak Hajin ini termasuk juga karena sudah dan di proyek sendiri. Pertanyaannya begini, seberapa efektif dibanding tidak melakukan ini gitu di situasi seperti sekarang ini? Nah ini yang mungkin susah dijawab nih. Kalau untuk efektivitas, karena ini baru mulai ya, kita baru mulai, mungkin perlu waktu untuk membuktikan efektivitasnya. Tapi paling tidak ini adalah sebuah alternatif pendekatan yang paling mungkin dilakukan untuk saat ini. Karena gini, kalau misalnya ngambil contohnya gini, kalau misalnya kita mau menawarkan properti bebas banjir gitu ya, properti bebas banjir dalam keadaan orang lagi kebanjiran, memang itu solusi gitu. Tapi ketika kita langsung tawarkan begitu aja dengan hard sell gitu, mungkin orang malah tersinggung jadinya gitu. Sama dengan ketika misalnya kita tetap jualan tanpa empati gitu, itu akan apa ya,
akan berbenturan dengan nilai atau apa prioritas yang saat ini dimiliki orang gitu. Oke. Sebetulnya jadi sepanjang kita juga bisa membuktikan keamanan, kenyamanan dan keuntungan dari investasi di properti kita gitu. Mungkin gimana sih cari orang-orang yang tipe investor ini ya, mungkin teman-teman harus sekarang ini mumpung banyak waktu di rumah ya, jadi masuk ke kelompok-kelompok atau grup-grup ini ya, yang apa namanya investor, misalnya di grup saham Korea, main aja ke situ iseng-isengan gitu. Betul. Gitu, panjangan ya. Enggak, bagus, keren. Pertanyaannya begini, Brother. Kan ini kan bukan sekedar teori ya, artinya empati marketing walaupun deskripsinya kalau kita lihat dari struktur bahasanya adalah struktur bahasa yang sulit di kalau bahasa medis itu kan klinis gitu ya, kalau ini kan sulit ada bentuk ilmiah ya, karena sifat empati kan, empati marketing. Saya percaya pasti ini kan bukan sekedar teorinya Pak Presiden misalnya ya, Pak Ajin ini, termasuk juga karena sudah diaplikasikan ke beberapa teman-teman dan di proyek sendiri. Pertanyaannya begini, seberapa efektif dibanding tidak melakukan ini gitu di situasi seperti sekarang ini? Nah ini yang mungkin susah dijawab nih. Kalau untuk efektivitas, karena ini baru mulai ya, kita baru mulai, mungkin perlu waktu untuk membuktikan efektivitasnya. Tapi paling tidak ini adalah sebuah alternatif pendekatan yang paling mungkin dilakukan untuk saat ini. Karena gini, kalau misalnya ngambil contohnya gini, kalau misalnya kita mau menawarkan properti bebas banjir gitu ya. Iya. Properti bebas banjir. Dalam keadaan orang lagi kebanjiran, memang itu solusi gitu. Tapi ketika kita langsung tawarkan begitu aja dengan hard sell gitu, Ya. mungkin orang malah tersinggung jadinya gitu. Ya. Sama dengan ketika misalnya kita tetap jualan tanpa empati gitu, Ya. itu akan apa ya, akan berbenturan dengan nilai atau apa prioritas yang saat ini dimiliki orang gitu. Oke. Jadi untuk efektivitas kita masih harus ukur, tapi paling tidak ya itu tadi, ini adalah sebuah cara yang jadi apa ya, jadi solusi sehingga kita masih bisa tetap beraktivitas tanpa kita harus tidak menunjukkan kepedulian gitu. Ya. Wajar karena situasi kayak sekarang ini semua orang di traffic yang sama, brother. Ya, betul. Siap. Overload, betul. Gini, brother. Berarti tadi kalau saya nangkep kan situasi inti dari empati marketing sebenarnya kan ada dua ya. Jadi tapi lahirnya itu dari proses helping, nyawanya itu dari helping tadi ya, rasa ingin membantu kan gitu ya. Betul ya, coach ya? Betul. Dan kalau saya simpulkan berarti kan ada dua indikator yang menjadi konsennya. Satu adalah melihat situasi sehingga kita bisa meresponnya seperti apa. Yang kedua itu kita skala prioritas gitu berarti ya. Betul. Siap. Skala prioritas apa yang harus kita lakukan, terus seberapa efektif itu. Kalau menurut tadi pertanyaan
saya cukup misalnya gini, memang agak to the point gitu ya, apa sesuatu yang baru dikerjakan tuh saya tanya seberapa efektif, karena situasinya begini, kenapa saya tanya kan begitu cepat gitu ya, padahal lagi dilakukan. Setahu saya zaman apa sama kita nggak boleh sampai seperti ini gini. Kayak contohnya wabah COVID ini kan sebenarnya bulan Desember di Wuhan kan sendiri sudah ada ya, betul ya. Jadi sedangkan di tempat kita itu walaupun kita sudah tahu tapi kita malah antisipasinya nggak ada gitu. Nah, jadi kalau saya lihat dari skala prioritas tadi, jadi lebih baik kita menyiapkan itu jauh lebih awal, kan betul ya, brother? Betul. Nah, jadi sehingga empati marketing ini, walaupun pertanyaan saya tadi seberapa efektif, ya sangat lebih efektif, pasti jauh lebih efektif dibanding tidak melakukan apapun. Iya, betul Mas. Betul. Ada, Terima kasih, oke, Mas. ya, teman-teman mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya boleh tulis di komen live ini. Terus begini, brother. Kan teman-teman artinya gini ya, dari bukannya sektor properti ya, jadi sektor teman-teman usaha retail kecil segala macam kan pasti juga mengalami hal yang sama. Gini, konsep empati marketing ini kalau kita taruh di misalnya kita taruh di bisnis lain, porsinya itu seberapa besar menaruh ini dan menghilangkan fokus-fokus kayak hard selling, deep selling hard selling, soft selling, apakah itu harus dihilangkan atau tetap fokus ke empati marketing berapa persen kira-kira? Ya, intinya kan tadi bahwa gimana caranya nih kita nggak hanya berfokus kepada produk dan diri kita sendiri, bisnis kita sendiri, tapi kita punya empati, punya kepedulian untuk menjawab kebutuhan si konsumen, kebutuhan si pasar gitu. Nah, misalnya berapa persen sih porsinya kita melakukan ini, ya sebetulnya tergantung gitu ya, tergantung kan kita juga punya tentu kan kita juga mengenal pasar kita sendiri nih. Kita kenal pasar kita sendiri. Nah, dari situ kan kalaupun tidak dibilang riset, taruhlah kita melakukan asesmen nih. Ya. Karena yang tahu pasar kita ya kita sendiri. Sebenarnya kita tahu nggak kenal pasar kita mau jualan sama siapa dengan cara apa gitu. Kan harus kenal nih. Nah, misalnya kami proyek di Bekasi nih. Ya. Bekasi itu kan resort. Ya. Berarti kemungkinan psikologi masyarakatnya itu akan lebih khawatir daripada teman-teman yang ada di daerah lain yang mungkin daerahnya itu belum terlalu terdampak sama corona misalnya gitu. Nah, itu proporsinya pasti akan beda gitu. Tetapi kalau merujuk ke beberapa tadi saya sempat sebut artikelnya Pak Yusuf Hadi dan sebagainya, itu sebetulnya udah nggak ada lagi yang bicara selling, apalagi hard selling gitu. Kalau mau selling itu kalau versinya Pak Yusuf Hadi misalnya bilang selling aja, jangankan soft selling itu sendiri dia udah nggak anjurkan gitu untuk saat-saat seperti ini gitu. Jadi dia bilang fokus ke PR gitu. Nah, sama juga kalau misalnya empathic marketing, mungkin kita fokus di tadi marketing sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan konsumen dulu, walaupun bahasanya bukan PR gitu. Kita mendekatkan diri dengan konsumen dulu karena balik lagi ke pelajaran yang saya pernah peroleh dari Kohari, ini kan tentang trust gitu loh. Gimana orang bisa trust kepada kita gitu ketika kita nggak ada empatinya sama mereka.
gitu dengan apa yang mereka alami, dengan kondisinya mereka dan seterusnya. Gitu. Jadi ya teman-teman bisa sesuaikan sebetulnya porsinya dengan problem dan psikologi yang ada masyarakatnya. Kalau saya sendiri, kalau untuk saat ini ya gimana pun caranya harus melakukan pendekatan yang punya ada empatinya. Jadi saya meninggalkan sama sekali hard selling, walaupun nanti kalau misalnya dilihat materi komunikasi pemasarannya ya masih ada sellingnya juga gitu, tapi kita bungkus sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan bahwa kita tuh profit oriented banget, komersil banget gitu loh. Jadi di tengah bencana gitu ya. Iya. Karena pasti kan komersil kan, tapi ya bahasa Jawanya ngono tapi mbok ya ojo ngono itu ya gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Balikpapan Info Update Sofian nih kalau salah. Om Jin, kalau pakai empati marketing apa funnelnya nggak kelamaan di edukasi? Ya kalau ngomong funnel gini ya, funnel itu sendiri itu kan proses panjang gitu loh. Nggak kelamaan di edukasi itu jadi konsekuensi gitu. Jadi ketika kita nggak bisa hard sell, ya konsekuensinya berapa baterainya? Mau masih nunggu? Kita lari ke edukasi. Gitu. Ya. Kita lari ke edukasi. Nah, edukasi itu sendiri bisa jadi akan mungkin memperpanjang proses funnel kita, dan kalau itu terjadi itu adalah sebuah konsekuensi, tapi bisa jadi juga enggak gitu. Bisa jadi juga enggak. Sama juga dengan kalau kita melakukan hard sell, apakah ada jaminan misalnya bisa closing kan enggak juga gitu. Ya. Malah kan ada sebagian pakar yang bilang sebenarnya marketing itu tuh kita cukup bangun trust aja, nggak usah jualan gitu. Karena jualan itu udah ada porsinya sales gitu. Jika misalnya dia, jadi kita membangkitkan keinginan untuk membeli itu dari dalam dirinya sendiri. Mancing aja. Mantap. Nggak terasa nih waktu kita sisa 10 menit loh, gila loh. Ini waktu kita sisa 10 menit dan ini perlu banget gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada dapat insight tentang tadi dari yang Om Jit, Brother Jin ini sampaikan, boleh acungkan jempolnya sekalian say thanks mungkin gitu. Kita acungkan jempol sekalian say thanks. Ya, mungkin ini sisa 10 menit masih, tapi ini suaranya keras nggak, Brother? Baper nggak? Yes, enggak bos. Enggak ya. Oh iya. Siap, berarti tadi Om Jit Brother Aryo juga bilang tadi dari pertanyaan Om Sofian tadi ada jawaban juga. Om, kok masih mikir funneling, ini kan udah 2020. Iya. Kira-kira kalau ada masih ada pertanyaan lagi, satu lagi pertanyaan boleh, teman-teman silakan. Kalau enggak mungkin karena durasinya sisa 10 menit, mungkin saya mau
mau minta Om Jid ini eh, kira-kira how to-nya gitu, sehingga teman-teman itu bisa mempraktekkan. Tadi kan udah dapat tuh kisi-kisinya seperti apa. Terus tadi yang ternyata di empati marketing itu fokusnya kepada dua, bagaimana, tapi rohnya itu bangkit dari cara membantu, kayak gitu. Hati kita membantu bagaimana, atau heart to heart marketing sebenarnya gitu ya. Jadi fokusnya di dua tadi, situasi sama prioritasnya seperti apa. Teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau enggak saya mau minta Om Jid nih untuk dengan situasi kayak begini ya, si orang sales, mau developer, mau bisnis apapun, bijaknya mesti apa sih gitu, si sales ini gitu. Silakan. Jadi sebagai kesimpulan ya Coach ya, sebagai kesimpulan ya dari yang tadi ngalor ngidul kita bicarakan gitu ya. Intinya kalau bicara how to, yang pertama teman-teman mesti pasang dulu telinga, pasang mata, pasang hidung penciumannya, terus terutama pasang hatinya, pahami apa yang sedang terjadi, apa yang kira-kira ada di benak orang, di hati orang saat ini. Dan rasanya tidak sulit karena kita mengalami juga hal yang sama dengan mereka gitu. Jadi kita tempatkan diri pada diri mereka, apa sih yang saat ini jadi concern mereka, jadi kebutuhan mereka, jadi masalah mereka. Kemudian berangkat dari situ kita terjemahkan ke dalam program bisnis dan pemasaran kita. Yang pertama tentunya pendekatan. Jadi pendekatannya udah pasti beda. Kalau dulu orang bisa leluasa, kita bisa paksa-paksa orang untuk datang survei. Sekarang mungkin orang khawatir untuk bepergian kemana-mana, sehingga teman-teman harus cari cara baru. Jadi banyak yang udah diterapkan, bisa dengan virtual tour dan segala macam. Gimana kalau belum bisa? Nah, waktunya, kesempatannya untuk belajar. Jadi ini juga kesempatan buat kita mempelajari cara-cara baru, keterampilan baru, hal-hal baru. Saya sendiri juga baru pernah live IG diajak sama Ko Hari, ini baru belajar hari ini, baru bisa gitu. Jadi kesempatan juga sama. Yang kedua, ketika kita udah cukup peka untuk menangkap apa yang jadi permasalahan mereka, terjemahkan juga ke dalam program-program yang bisa membantu mereka. Sulitannya di mana sih, problemnya di mana sih? Karena hanya dengan begitu, hanya dengan menjawab masalah yang mereka hadapi, hanya dengan menjawab masalah yang mereka punya, itu mereka dapat solusi dan kemudian merasa menemukan kecocokan gitu dengan bisnis kita, dengan produk kita. Misalnya kalau misalnya sekarang di mana nih, di DP, apa program teman-teman yang bisa menjawab masalah itu. Problemnya di mana? Dia bisa bayar DP sekarang, tapi nanti cicilannya mungkin bakal kesusahan nih, karena dia cashflow-nya ya, bikin program yang bisa menjawab itu. Atau yang lainnya mungkin yang yang mungkin hari ini dalam dialog kita hari ini nggak terpikirkan gitu, tapi itu bisa teman-teman dapatkan dengan yang lebih mengenal marketnya, terus mencoba memahami persoalan apa, problem apa yang sedang mereka hadapi itu. Bisa jadi gitu ya, problemnya itu bukan di soal keuangan gitu, misalnya justru di hal lain, yaitu nanti teman-teman bisa nilai sendiri, teman-teman yang lebih kenal pasarnya, marketnya seperti apa. Nah, terakhir sebetulnya intinya adalah ya kalau yang pernah
pernah juga jadi wacana kita gitu ya. Jadi bukan cuma di era apa namanya wabah atau situasi sulit seperti sekarang, tapi kemarin-kemarin sebetulnya ketika apa namanya semua orang melakukan cara yang sama dalam bisnis dan pemasaran, kita di luar situasi sulit pun kita harus lebih kreatif memikirkan sesuatu yang berbeda sebetulnya. Ada waktu kita sekali dikit lagi. Nggak apa-apa, nanti kalau bisa masih mau lanjut, oke, siap lanjut. Terakhir. Ya, jadi yang hashtagnya Kohari yang sehari-hari dipakai jangan biasa-biasa